Bagong motor ya Allah, ij'al man hadir fi hadzal majlis rizqan katsiran, rizqan wasi'an, ya basitan ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab, maksud rizqana rizqan man hadir fi hadzal majlis rizqan katsiran wa rizqan nuqdan rizqan min kulli jihatin min jami' kaifika bi ghairi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana nabiyyan al-mustafa Sayyiduna wa nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bisyukrillahi ta'ala ja'ana bil alamina nabiyan al-mustafa. Assalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan melewati saluran Maulidur Rasul ini, penggembiraan hati kita tentang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memperoleh berkah dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Memberikanlah. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Sukino, atau yang dikenal tadi dengan nama Bagong Motor, yang mengundang kita pada hari ini. Para undangan sekalian, hadirin dan hadirat yang diundang di sini juga mudah-mudahan ikut berbagi. Orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat di sini mudahan juga ikut bergembira dengan kehadiran perasaan yang terbetik di dalam jiwa kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagian yang terpenting dari kehidupan kita adalah apa yang disebut orang dengan agama. Bahasa Arabnya agama itu adalah ad-din. Agama Islam disebut dengan dinul Islam. Liyuzhirahu ala dini kullih. Allah berjanji di dalam Al-Quran, di antara semua agama-agama itu Allah hanya ridho satu agama, yang disebut dengan agama Islam. Itulah ayat yang turun terakhir Nabi, atau ayat penutup kepada Nabi SAW di akhir hayat beliau, dan beliau mendapat surat dari Allah Azza wa Jalla, wa raditu lakumul Islam dina. Aku redai Islam sebagai agamamu. Dengan turunnya ayat itu selesailah risalah ke Nabi Muhammad SAW. Maka jalan orang untuk selamat di akhirat melewati proses yang disebut dengan dunia ini adalah melewati agama Islam. Namun proses untuk itu bukan hanya persoalan adalah Islam itu diredoi oleh Allah atau tidak, tapi ada satu persoalan, bagaimana kita sebagai manusia yang menganut agama itu benar-benar bisa mengamalkan, memahami dari ajaran agama itu sendiri.
Tentu di sini penting untuk dipahami. Dalam kitab Minhajul Arifin, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan ada 3 yang diperlukan bagi manusia itu untuk supaya dia sampai kepada Allah Azza wa Jalla, untuk agar dia berislam itu secara benar. Pertama adalah iktikad yang benar, iktikad yang benar. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, kita memperingati Maulidur Rasul ini, hari kelahiran Rasulullah SAW ini, bagaimana agar supaya iktikad kita kepada Nabi besar Muhammad SAW secara benar. Benar itu bagaimana? Benar itu ialah sesuai dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, nanya lagi kita, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, ini jadi penting juga dalam agama itu bukan hanya amal perbuatan seperti sholat saja, tapi juga memahami agama itu. Karena kalau kita hanya beramal sholat saja, amal sholat, amal soleh, membantu orang, menolong orang, tapi pikiran di hati kita keliru tentang Rasul, pikiran kita keliru tentang Allah, maka itu amal-amal kita tadi menjadi sia-sia. Contoh, orangnya sholat, sembahyang 5 waktu, bagus enggak? Bagus. Orangnya suka bersedekah, bagus. Orangnya pemurah dengan orang lain, baik sesama orang lain, baik dengan tetangga, bagus enggak? Bagus. Tapi sekali lagi itu adalah amal johir. Amal johir itu harus isinya juga sesuai dengan akhlaknya. Bagaimana sesuai dengan akhlak? Coba bayangkan. Tetapi orang ini di hatinya dia mengatakan Allah itu di atas langit. Nah, Allah bertempat di atas langit. Kenapa demikian? Karena kalau mengatakan Allah di atas langit berarti turun kekuasaan Allah. Apa maksudnya? Allah kalah dengan tempat. Padahal tempat adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ada sesuatu yang lain selain Allah Al-A'la yang maha tinggi. Ini contoh. Maka bagaimana itikat kita? Allah berada, Allah penguasa, Allah yang menciptakan keberadaan itu, Allah yang menciptakan ruang dan waktu, Allah berkuasa atas segala waktu itu sendiri, Allah berkuasa atas segala tempat itu sendiri. Subhanallah. Nah, ini adalah itikat yang benar. Ada lagi orangnya rajin juga puasa, beribadah, beragama, seperti orang-orang lain dia kerjakan amal-amal soleh, tapi di hatinya dia iri kepada Nabi SAW. Bisa enggak guru orang iri dengan Nabi? Bisa. Timbul di hatinya begitu ada mendengar orang maulidan, wah, Nabi diperingati, Nabi itu kan sudah untung jadi Nabi, kita ini yang perlu beruntung lagi. Kok begitu dengan Nabi? Kamu itu siapa? Begitu kan di dalam hati, iri dengan Nabi SAW yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Atau di hati dengan Tuhan, waktu tadi musim kemarau, kenapa jadi kemarau? Jadi apa? Jadi lama sekali. Itu kan? Dikritiknya kemarau habis-habisan. Kayaknya atau di pikirannya bagaimana? Kayaknya kemarau tuh pemerintah yang bikin kemarau itu bukan Tuhan. Ya enggak? Oh, aneh sekali. Atau ini di musim hujan, wah ini hujan ini mengganggu aja. Hujan es bisa tidak payu ini. Nah, ya kan?
I'tikad yang buruk terhadap Allah, sangkaan yang buruk, ucapan yang mengeluh kepada Allah, padahal dia tadi beramal ibadah yang benar dan baik, maka amal ibadahnya itu menjadi sia-sia jadinya. Masya Allah. Inilah penting i'tikad yang benar, i'tikad yang baik dalam hidup kita sehari-hari. Loh, apa hubungannya dengan Maulidur Rasul? Maulidur Rasul adalah menegakkan kembali, membersihkan i'tikad kita supaya i'tikad kita mulai bagus kembali. Apa itu contohnya? Salah satunya yang diperkenankan dalam Maulidur Rasul ini ialah kegembiraan di dalam hati kita. Kegembiraan dengan kedatangan baginda Nabi SAW yang beliau itu diutus Allah sehingga kita mengenal agama ini. Tanpa itu kepada siapa kita mengenal? Kita mungkin akan menyembah patung, kita mungkin akan menyembah berhala, mungkin kita akan menyembah karena gerobak jualan kita yang sering hari-hari menguntungkan kita, bisa-bisa gerobak kita sembah. Andaikan Nabi tidak ada, mungkin Bapak Sukino karena Rami jualan motor, jangan-jangan motor disembahnya. Kalau sekarang diduduki penglah motor lah. Itu kisahnya ya kan. Artinya kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Bayangkan di dalam agama kita ini luar biasa. Tuhan yang kita sembah tidak kita lihat. Tuhan yang kita sembah bahkan tidak boleh dikatakan bertempat di suatu tempat, tapi Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bayangkan, itu paling berat diajarkan kepada manusia. Coba kasih anak, nak, nih mau ndak duit nak? Mana duitnya Bajar? Ya kah? Yang dicarinya apa? Nyatanya, ya ndak? Makanya di mana-mana Tuhan itu ada bentuknya, ya ndak? Tapi dalam agama ada ndak? Dalam agama Islam tidak ada. Jangankan Allah, bahkan gambar Nabi Muhammad SAW saja tidak ada. Luar biasa agama ini. Bagaimana kita sebegitu bisa memahami itu? Nah, kita yang diperlukan sekarang bukan johir saja. Kalau sudah johir kita ini Islam semua. Sampai di KTP tulisannya Islam. Jangan-jangan di baju kita juga ada tulisan Islam. Di pundak kita, di dahi kita ada tulisan Islam. Tapi bagaimana kita menghayati nilai-nilai dari agama kita itu sendiri, termasuk adalah menghayati rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inilah Nabi yang datang, kami datangkan, kata Allah, wahai orang-orang Quraisy, kami datangkan kepada kalian orang yang dari diri kalian sendiri, dari kampung kalian sendiri, dari negeri kamu sendiri. Dia bukan malaikat, bukan apa-apa dia, tapi jiwanya adalah penuh kasih sayang kepada kalian. Jiwanya tegak, bahkan Raufur Rahim. Kami letakkan nama kami kepadanya, Raufur Rahim. Rauf artinya orang yang pemaaf, orang yang pemurah kepada manusia. Rahim adalah orang yang kasih sayang kepada manusia. Subhanallah. Ini Nabi kita yang di dalam hadis Aisyah bahwa setiap sholat beliau mendoakan umatnya. Beliau mendoakan umatnya. Sebuah hadis Nabi SAW berkata, beliau mengatakan, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pernah bisa berterima kasih kepada Allah. Maknanya apa? Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW, berarti dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Berarti dia tidak pandai dan tidak diterima bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Coba bayangkan bagaimana dengan pemahaman ini. Maka Maulidur Rasul sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan hati kita
bahwa kita bersyukur, berterima kasih kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kedatangannya yang masuk dalam jiwa kita sebagai cahaya di hati kita. Subhanallah. Guru nih jar berceramah ndak ada tertawa lalu jar. Ya kalau biasanya orang yang bagus tuh ceramah tuh sepanjang ceramah bertertawaan aja kalau lah. Ayo karena bertertawaan kita. Amun lebih lambat tertawa. Ya kah? Kita sekolahkan mereka, kita mengeluarkan biaya untuk mereka nih. Akhirnya timbul kakak ini nih. Nah, ya lah. Orang tua berjuang, kadang sampai tutup lubang, gali lubang. Yalah, apa nang ditutupi guru jar? Lubang nang apa nang ditutupi guru jar? Maksudnya adalah berhutang. Yalah, adakah sini rata-rata kita berhutang kadang-kadang hanya untuk menyekolahkan anak kita, memberi makan kepada mereka. Begitu dia makin besar, tiba-tiba dia durhaka kepada orang tua. Bayangkan biar, Bu, ibu ada kasih luar. Bayangkan kalau mereka durhaka kepada kita. Ayo, apa perasaan? Apa senang kita? Tidak. Begitu orang tua makin besar, makin tua mereka, yang diharapkannya apa? Anaknya bisa tersenyum di hadapannya, anaknya tidak membantah di hadapannya, anaknya bisa menurut kehendaknya. Iyalah Pak, iyalah pakai itulah Pak hendak pian. Nah, tapi anak kadang-kadang begitu besar atau dia mulai berhasil, mulai punya uang, mulai punya kocek sendiri. Dengan orang tua saja tidak pernah. Bahasa Banjarnya meherani, ya kalau lah. Nah, bahkan sering orang tua bila bertemu dia justru sakit hati. Mendidik manusia itu luar biasa susahnya. Diperlukan kadang-kadang keajaiban dalam mendidik. Abah Palui ini behimat juga, sudah mendidik anak Abah Palui supaya nang kayak Pak anaknya pintar. Pian tahu lah lawan Palui Pak. Palui, kisah Palui tahu lah pian lah. Bagus kalau mendidik. Nak mun sekolah nak kayak nilai harus tinggi. Nggih bahaya Palui. Satu semester nilai rendah semuaan. Angka itik nang ada. Angka itik angka 2. Majar Abah Palui ini anakku ini bungol banget kan. Majar Pak anak Abah Palui ini. Nah, jangan lagi ada nilai rendah nakai. Dah. Semester kedua masih rendah juga. Tapi benaik pang pinanya angka 3 sudah ada. Ada juga nilai 7, ada juga olahraga pang 7 tuh. Soal olahraga angka 7 pang. Tapi nang lain Masya Allah. Apalagi matematika, kalau dibaca lagi sudah. Suatu hari Abah Palui ini berkata kepada Palui ini ingin keras kepada anak. Karena kalau kada dikerasi anak ini bahaya. Bisa nilai rendah terus. Nak, semester ini nak kayak bila nilai rendah kada usah lagi mengiokuitan. Abah. Nggih bahaya aja. Jar Palui. Sampai bagi rapot akhirnya. Mana apa nih rapotnya nih jar Abah Palui. Ada ya bahaya di atas meja jar. Dah lihat sekalinya nilainya rendah semunyan juga masih angka 5, angka 6, 5 banyak mana 5. Palui sini jabahnya. Maka Abah sangiti kam, jangan sampai nilai rendah ini kenapa rendah. Tahu walai jar ibunya kenapa kan jadi menulis itu jar kawal di padakannya kuitan. Salah siapa yo? Salah abahnya bila nilai rendah. Oke aja panggil, jangan panggil lagi ayah. Hanya panggilnya apa kawal. Mendidik anak itu susah bukan main. Apa jar abahnya nih? Suatu saat yang lain Abah Palui ini sudah juga apa kehendak kegereng nak bahaya tukarakan sepeda ulun sekolah nih nyaman juga bahaya supaya pintar tukarakan sepeda
Habis ditukarkan sepeda, sudah semester berikutnya mana nak rapot? Ada ya, bah itu. Tadi di atas meja ulun andak je paloy. Dah dilihati di atas meja. Nyebila kisah nang kakak ini model anu bana pian khidmat ban mendengar kan. Itu pang manusia tuh, uniknya manusia. Bah itu pas rupanya rapotnya tadi tidak ada lagi di atas meja, kemana? Mungkin mama paloy kalau menyimpan ke rak buku kah? Mana loy kan udah belum di atas meja nah kan tahu aja paloy. Sudah dicari abahnya, kalinya ketemu rapotnya di dalam rak buku ada. Tahu kalau rak buku lah. Nah, dilihati. Sekalinya nilai paloy ini rendah juga masih. Paloy jarabahnya, maka sudah aku tukarakan sepeda, kenapa jadi masih jual nilai rendah? Ya kabajar pinanya bahaya lu nih semester ini tadi tuh sudah tinggi-tinggi bahaya nilai jar. Lihat pang bajar, dilihati. Kenapa bajar rapot pian pina rapotnya pina buruk lah, balai rapot ulun tuh hanyar bajar. Dilihati paloy rapotnya sekali ngeren abahnya. Berarti nang nilai rendah abahnya juga kalinya. Susahnya bukan main, kadang-kadang anak itu nang dilihatnya orang tua. Orang tuanya ini kan ingin bagus. Yalah, karena lalu dia menyuruh anaknya supaya pintar. Nah, kadang-kadang anak ini dia merasa cukup saja sudah kalau tidak lebih pintar dari orang tuanya. Ketahuannya orang tua punya kekurangan, wow itu bang dianunya, digojloknya. Begitu susah kita mendidik anak kita. Betul sekali. Karena sebenarnya di dalam agama kita utamakan dalam mendidik anak itu adab mereka kepada orang tua, adab mereka kepada lingkungannya. Jadi sebenarnya nilai sekolah itu relatif saja. Yang diperlukan sebenarnya adab mereka, bagaimana mereka bisa, mereka hidup, mereka itu menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Nah itu utamakan, jadilah mereka orang berbakti. Begasan mencari duit pang bisa, perlu lah guru, perlu juga itu, cuma tidak terlalu utama. Kenapa? Karena rezeki ini kita tidak bisa juga memaksakan. Iya lah Pak, kaulah kita memaksakan rezeki ini. Kita aja sendiri sudah betul juga mencari rezeki lah. Masuk hutan, keluar hutan, masuk kota, keluar dalam kota. Sampai nang kayak Pak Bagong nih, takasak di Belitung nih sidin. Iya lah. Bapak mencari duit ya sidin. Pian takasak di mana nih? Rumah di mana-mana ya lah. Nah, ada yang takasak di hutan. Di hutan Tamban, ada orang Tamban sini. Ya lah. Kan tuk juga kadang mau juga sugih nang kayak sugihnya kayak Pak kayak anak Soeharto nggak ada juga kita. Iyalah. Nah, kendaraan di rumah paling 5 buah bisi ya kalah kuat tugin. Sebagian ada hutangan kita. Apa kita menuntut anak kita hendak lebih baik daripada kita hebat? Belum tentu. Kita sekolahkan tinggi dia supaya pintar mencari duit, belum tentu. Banyak orang lulusan sarjana sekolah tinggi nggak bisa mencari duit. Kalau lawan duit tahuinya, cuma mencarinya kada bisa. Nyata guru duit tuh dicari kada dapat, guru jar mana ada duit jar di jalanan bandakan. Maksud mencari ini adalah apa ya? Mengusahakan supaya uang. Kadang kawan juga duitnya diusahakan. Datang kau lah diusahakan. Coba di kiau-kiau duitnya kada mau juga datang. Ya kah? Nah, jadi memang suatu persoalan yang sulit. Kalau begitu apa? Karena andaikan duit itu mudah dicari, atau duit itu kalau orang pintar berarti dia bisa mencari duit, nggak bisa juga. Nanti orang-orang pintar aja yang berduit. Nangkar tapi sekolah nih, dah harapan bisi duit, ternyata dah di alam semesta ini tidak kan.
Iyalah. Ada orang sekolahnya biasa-biasa saja. Ada orang sekolahnya tidak tinggi, tapi dia kaya, iyalah. Ada sekolahnya sekolahnya tinggi, dia jadi anak buah orang yang tidak sekolah itu, ya kan? Titelnya sarjana, iyalah. Nilai orang itu tinggi, tapi dia orang itu bekerja di tempat orang yang tidak pakai titel S1 juga apa nganunya nih bosnya nih, sekalinya S1 tuh SD sekalinya. Yalah, kenapa jadi begitu? Nah, inilah baharunya alam. Allah berkehendak, tidak sesuai, tidak selama-lamanya, atau tidak selalu sesuai dengan logika kita. Bagaimana Nabi mengajarkan pribadi-pribadi itu? Ada diajarkan Nabi kepada kita berakhlak yang jujur, sikap yang jujur. Bagaimana kita terhadap anak kita, jujur atau tidak anak kita ini? Sesekali kita letakkan uang di atas meja, hilang atau tidak? Tiap hari kalinya hilang. Wah, anakku ini nakal benar. Tanya kepada anak, apa benar kamu mengambil uang, mengambil uang di sini di dompet abah? Nggak ada, Bahajar. Ini dusta benar nih. Dipukul anak. Sekalinya mamanya nang ambil duit kan. Ya benar sekalinya. Ya lah. Nah, Pak Lui juga merasa berat mendidik anak. Kayak apa mendidik anak? Disekolahkan, sekalinya di sekolahan main judinya. Main judi. Masya Allah. Dipanasakan Pak Lui di muka rumah. Di apa jorang? Di apa orang bahar itu? Dipanasakan, dijemur di muka rumah, kepanasannya. Awas yang lagi bila main judi jar Paloy. Panasakan lagi sini lon tinjaknya ikan jar banyak saking anunya sudah marah benar Paloy. Sekalinya belakangan main judi juga masih Paloy ini ketahuan. Berdiri aja Abah Paloy. Hendak ditinjak Abah Paloy sebentar bah. Kalau nang dulu bah lu main judi kalah terus ini menang Bahajar. Lumayan pengjar. Ampe abahnya meninjak. Kawa-kawa bagi jabahnya. Nasib juga kalinya. Ya kah? Masya Allah. Mendidik anak itu suatu persoalan yang luar biasa. Salah satunya adalah kejujuran. Kejujuran itu berat. Kejujuran itu memiliki kualitas, memiliki tingkatan. Kenapa dikatakan tingkatan? Ada kualitas sedang, ada kualitas biasa, ada kualitas luar biasa. Kita jujur pada keadaan tertentu. Mungkin tadi kita kalau ada uang, ada 50.000 rupiah punya orang tua kita masih jujur hendak ambil. Tapi begitu uang itu ada 100.000, 200.000, kita bisa saja tergerak hati mengambil. Kenapa? Situasi berbeda, keadaan berbeda. Kita jujur ketika kita duduk di masjid, iyalah. Tapi begitu keluar masjid sandal orang hilang. Kenapa? Coba aja sandal tuh di dalam masjid, andaikan sandalnya di dalam masjid tidak hilang, diikuti orangnya, iyalah. Tapi begitu keluar sandal bisa hilang. Kenapa? Situasi berbeda. Kita duduk di sini Maulidur Rasuli, jujur semua kita, bagus semua kita. Di hati kita Allah. Di hati kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wah, bilang gegabahnya bahasanya sudah. Ya lah. Begitu kita keluar maulid, ada paman bakso lewat, man, ya lah, makan bakso. Bisa jatuh habis makan pas orang pina banyak nukar, orang habis maulidan bakso lalu mau copai bisa hilang kita. Mana aja paman nang sikong itu ada nang baju habang tadi itu aja paman. Kena ada lagi orangnya makanya pesan bakso. Kejujuran menjadi hilang dalam situasi. Padahal yang bersangkutan ini enak membayar juga sudah. Cuma karena kenapa paman bakso tadi itu diserbu orang banyak, pina banyak orangnya. Ini pas benar nih. Menghilang nih. Iyalah. Nah, Pak Lui juga pernah juga kejadian.
Palu ini begawian ke apa nih ya, mencari kayu di hutan lah, agak sedikit ke hutan lah. Nah, pakai kapak aja, pakai parang. Suatu saat kapak nih yang biasa memotong apa nih, motong kayu-kayu dahan-dahan nih hilang, gugur ke banyu. Ya Allah, aja Palu bisi sebutingannya sembayang hajat Palu kapak hilang. Bayang hajat, bayang hajat. Tuh sekalinya dikabulkan Tuhan. Terus dikabulkan Tuhan apa? Malaikat datang. Siapa nih aja? Ada kehilangan kapak aja orang tuh. Iya Palu. Oh ya kajar. Tunggu aja sini. Ini kapak ikam aja. Oh soalnya ada di hadapan kapak tuh. Langsung. Kapak terbuat dari emas. Lainnya Palu, kapak ulun itu kayu aja lawan apa nih? Pina rempang ada sedikit di mukanya. Ini kapak emasnya lain ya Palu. Oh, beiman kada? Kuat kada kejujuran dan keimanannya? Kuat. Batu sekalinya atau yang ini kaja terbuat kapaknya dari perak. Wah, bagus kada? Bagus, luar biasa. Oh ini lainnya Palu, lainnya aja. Mbah itu kali yang ketiga sekalinya kapak kayu keluar. Nah ini aja Palu barangnya kapak ini bujur aja sudah, cukup aja sudah, alhamdulillah aja. Sudah ya bisa. Beberapa waktu kemudian jujur enggak tuh Palu? Jujur. Suatu saat Palu di rumah Palu bingung. Palu pas bulik dari apa itu mencari duit keluar mencari apa itu kayu, istrinya ndak ada di rumah. Baju Palu mana istriku? Ya tuh hapang sudah istri Palu ini. Wah, Palu mengatakan nah bujur justru sholat hajat aja sudah kok, sholat hajat teh pulang Palu ini kemana istriku nih? Sekalinya tiba-tiba datang malaikat. Apa aja malaikat? Kehilangan istri kah? Iya Palu. Datuk jong mencari kesana kemari dah kada dapat juga kemana istriku nih, maka semalam baik-baik aja. Ini kenapa hilang? Oh ya aja ya. Batu tiba-tiba ada bebinian. Bunga sebenar di muka ini kah istri kamu tuh ipinanya aja Palu. Bunga sebiniannya. Ya apa begitu lain kalau cerita kapak tadi itu lain enggak? Kapak tadi itu apa, kapak emas kada akon juga kisahnya nih, perak kada akon juga, kapak kayu aja begitu bebinian iyalah. Padahal lain bini seorang tuh lain bini seorang yang ada kan ingat lagi. Tiba-tiba gong motor lah. Karena situasi manusia bisa berubah. Kenapa jadi situasi itu berubah? Keimanan kita tidak kuat menghadapi keadaan itu. Kita waktu masih singkip, tahu lapian singkip, miskin, atau bahkan berkata, Palu ada berkata, aku ajar apa nih garbus saja, tahu lapian garbus tuh kawan akrab Palu pian ada bisa kawan akrab tuh. Antara dua aja tuh, bila kada pian Palu yang segong garbus lah. Aku cukup berbahagia aja Palu hidup miskin nih. Biarpun miskin aku tetap berbahagia aja Palu. Itu hidup nih penting bahagia itu yang utama. Jadi jar garbus amin. Mudahan nih kamu ya tetap miskin lo ya aja. Oh jangan ya Palu. Kenapa jar? Soalnya jar miskin ini sakit tol aja. Kan supaya miskin supaya bahagia jar garbus. Bujur juga. Mudahan nih kamu tetap miskin lo ya jar. Iya nasib juga. Salah bependir bahaya lah kawan lah. Situasi itu menentukan hidup kita, keadaan kita. Maka iman kita ini terus-menerus diuji Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu aman. Ahasiban nas, kalian akan tetap terus kami uji jar Tuhan. Walaqad fatannal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu, iman kamu akan kami uji jar Allah, agar diketahui betapa besar atau tidak iman kalian itu.
Kita kalau sedang miskin, nggih, ya lah, nggih, iyalah. Tapi begitu duit banyak, sudah mulai dompet sudah banyak isinya, di brankas sudah mulai duit kelihatan warna merah kah, warna kuning kah, warna hijau kah? Warna merah. Sudah tidak bisa menghitung lagi, beda sudah. Kalau ngomong sama kawan gini, dagunya ke atas, oh iya, ya. Oh. Kalau dulu kayaknya nggih. Tapi kalau sudah berduit, coba lihat orang-orang sugih itu. Oh, ya. Apa kabar? Wah. Kalau biniannya nang amas di sini itu ada kalak, nang kalak sampai ke siku lah. Nah, bila anu kelopok. Ada apanya ngajar? Tek ya. Ya kalau lah. Nah itu perubahan. Tahu Bagong nih apa? Ada perubahan kah? Kada ada kah? Bagong taruh senang disikat nih. Bisa dibulik nih, kada diamplopi orang nih. Biar aja kan Bapak juga, asal kita beriman bertakwa kepada Allah. Ya kalau lah. Nah, yang penting iman kita. Ternyata iman kita diuji Allah. Kita yakin dengan Rasul, sudah membaca salawat 100 kali, rezeki juga masih macet-macet. Ada apa ini? Kita diuji. Ujar Rasul, siapa yang membaca salawat paling banyak membaca salawat ma'abi yaumal qiyamah, akan bersamaku di hari kiamat. Kita baca salawat, mimpi aja tidak pernah kita mendapatkan mimpi. Kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti tadi, begitu kekayaan datang kepada kita, perilaku kita ternyata sudah berubah. Istri di rumah dilihat kayak gadang pisang terlihat. Tahu gadang pisang. Pina tua pada aku bini ini jar gak bisa benar, kasihan bini nak ke pasar nukar skincare apa scan apa ya kah no supaya bu putih supaya bu muda ada kau pang sudah tua tuh tetap tua nang menjadi masalah nang melihatnya ini iyalah, karena itu hanya pandangan yang merubah kita. Istri kita tetap seperti yang dulu, wah ya kalau iyalah. Cuma kita menganggap karena kita sudah berduit lalu menganggap istri kita sudah tua. Waktu dulu, waktu kita miskin, kita menganggap istri kita apa? Wow, paling cantik di dunia. Iya gitu kan? Waktu baru kawin, apalagi baru kawin. Wow, paling luar biasa istri kita. Senyumnya saja runtuh hati kita. Iya kan? Masya Allah. Ujar istri, aku nih bange orang yang di kampung tuh ulun aja pemiskinnya aku nih jalan pian ulun. Wah itu soal gampang aja itu. Yang penting mau aja calon suami. Oh jah, saking hebatnya ya lah. Nah, ini manusia bisa berubah. Cinta kita dengan Nabi SAW, perasaan gembira kita kepada Nabi SAW mungkin bisa berubah. Bagaimana perasaan kita ingat dengan Nabi Muhammad, dengan akhlak Nabi Muhammad, itulah tetap bagaimana tetap ada di sanubari kita. Berapa jam sudah? Kalau sampai sejam dulu aja. Sampai jam berapa sudah? Tadi itu kacamata tertinggal, jam tertinggal. Ingat juga kan yang dikisahkan tadi. Yang penting ada kesimpulannya. Maulid itu yang penting ada kesimpulannya. Ini tetawaan taruh soroto nih habis ya lah tetawaan ya sampai di mana tadi lah kada ingat juga sampainya lah. Nah, jadi kesimpulan daripada makna bagian tadi, kita bagaimana kita ambil saja dari Nabi itu apa yang terbaik. Kejujuran, bagaimana kejujuran Nabi Muhammad sallallahu. Nabi itu jangan sudah menjadi rasulnya waktu masih kecil saja. Ini tidak ada lagi mengisahkan anulah, ulun kisahkan pulang nggak kelahiran Nabi tadi tuh, kada ingat ulun tadi tuh. Mengisahkan kelahiran Nabi. Waktu kecil Nabi, suatu saat Nabi berjanji dengan kawan untuk bertemu di suatu tempat. Lalu Nabi datang ke tempat itu. Rupanya kawan ini tidak datang-datang, ditunggu Nabi sampai senja. Sidin menunggu di Mekah itu kayak apa? Biar senja malam bulik
Bisa buliknya ndak ada lampu, bisa terujuk lah anu tupang unta atau batu. Ya lah, mun kita di sini pajah lampu paling tak tetamu siapa? Tetamu bobinian. Ya lah. Nah, paling dilewati kita di sini kuburan nang pina takutan. Selain kuburan pina kada ada takutan lagi kita. Artinya apa? Begitu jujurnya Nabi itu menjaga amanat ketika temannya menjanji hari sekian datang sebagainya, Nabi tetap bertahan. Di Gua Hira beliau berkhalwat, istri beliau juga orang yang baik, mengantari makanan ke Gua Hira. Pernah lah siapa melihat Gua Hira? Gua Hira nang mana? Guru jar nang di rumah ada Gua Hira aja. Itulah itu paheraan ngarannya. Iya kah? Nah, Gua Hira yang ditempati Nabi itu kalau berjalan ke atas itu mungkin kita nang umur sudah nang 50 ini berat ke atas itu tuh nggak bisa lagi naik tinggi itu Hadijah itu mengantarakan makanan, duduk silin merenungkan. Jadi dari dulu sampai sekarang orang-orang yang akan masuk surga Allah itu adalah orang-orang yang menyempatkan dirinya menyendiri dari kehidupan ramai. Untuk apa menyendiri? Mengingat Allah aja wajar. Itu yang dilakukan Nabi, mengingat Allah. Dari mana Nabi dapat ilmu Allah untuk mengingat Allah? Dari peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu yang diulangi beliau, mengingat Allah. Kita ini kalau sudah keluar dari maulid seperti ini tidak ada lagi membaca salawat, membaca berzikir di hati. Nabi mempraktekkan berzikir, berkhidmat, menyendiri, berkhalwat agar hati beliau bersih kepada Allah Azza wa Jalla. Karena alat komunikasi nafsan kita ini adalah ruh kita. Bila ruh kita ini kita halangi dengan angkara murka kita, dengan nafsu kita, dengan kelakuan buruk kita, ruh kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Caranya bagaimana, Guru? Supaya kita kawa berkomunikasi, sesekali kita menyendiri. Sesekali kita menyendiri, duduk, supaya ruh dapat bangkit, sehingga jiwa kita mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini penting. Supaya apa kita? Supaya diterima Allah. Karena kita ini pasti mati. Kapan lagi kita nego dengan Allah? Sekarang ini yang namanya mati. Dari dulu tidak lagi harus orang beruban mati, tidak lagi harus orang umur kekanakan melihat, nah umur kakaknya melihat, nah 56 tahun dia meninggal, nah 70 tahun dia meninggal. Kadang kalau ajar nang umur nang 15 tahun, 20 tahun. Sekarang ini jangankan mati, penyakit seperti stroke aja. Ada yang orang umur 20 tahun kena stroke. Dulu yang namanya sakit hati itu orang tua ya. Sekarang umur 20 ini banyak sakit hati. Nah, pindah batuknya disuruh orang stop, tuh pindahnya dah. Sumat lagi. Minum dulu lah. Tadi itikat yang benar. Maka 2 buting lagi belum. Hanya menjelaskan itikat benar nih. Itikat yang benar itu membentuk perilaku kita. Nah, jadi itikat yang benar membentuk. Karena kita bergembira kepada Nabi SAW kedatangannya, sayang kepada Nabi, rasa cinta kita ekspresikan dengan membaca salawat, membentuk perilaku kita. Tadi makan bakso, ada anak menghilang kita. Kenapa? Keingatan Nabi. Iyalah, hendak kada dibayar jara pamannya. Atau duduk di warung apa rajin nang warung nang bacacat.
makan wadah ya lo lah. Berapa untuk dimakan ya? 2 aja Jal. Pindah lawas duduk di sini ya, masa 2 aja. Ya kalau kejujuran tuh keimanan kita. Duduk di rumah orang mah, barang di rumah Bagong nih misalnya baik-baik nah. Mah jangan di rumahku aja. Jangan di rumahku aja. Nah, dilihat barang itu iri jahat ini. Arti ciri-ciri kita ingin mencuri. Ya lah. Nah, yang baik itu apa? Kita lihat diri kita, melihat barang orang lain tidak ada iri kita. Alhamdulillah, Bagong pinanya berduit pang wah inilah aja. Nah, alhamdulillah. Mudahan gongai kami bertambah rezeki terus. Kenapa jadi kayak itu? Hati kita tidak ada lagi iri berarti. Hati kita ada iri lagi, berarti kita sudah bagus, kulus dah kita. Melihat orang lain bahagia, melihat orang lain senang, kita merasa nyaman. Itu nang kisah cinta tuh. Aku cinta dengan seorang perempuan Japaloy, tidak mesti harus memiliki. Aku sudah berbahagia Japaloy, bila dia kawin dengan orang lain, dia bahagia, aku juga ikut berbahagia. Oh Japaloy, wah hebat kalau Paloy. Kalah lawan Paloy kita. Berarti dia ikhlas. Berarti dia ikhlas. Tapi rugi pang cinta kada memiliki itu. Ya lah. Tapi banyak bagaimana itu problematika dalam hidup kita. Kita cinta dengan duit. Apa kita cinta dengan duit? Apakah duit mengalahkan segala-galanya? Ada kalau istilahnya UUD sekarang, ujung-ujungnya duit. Iyalah. Ujung-ujungnya duit. Apa memang duit itu mengalahkan segala-galanya? Tidak. Etikat kita Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur kehidupan alam semesta ini, bukan duit. Duit itu johir saja. Betul, kalau tidak ada duit kita kayaknya tidak makan. Tetap aja makan, bisa aja makan, cuma mungkin bedanya ada makan yang enak, ada makan yang kurang enak. Itu pun anggapan mulut saja, anggapan mata kita saja. Sebenarnya yang dimakan itu sama saja. Apa guru aja makanan semuaan, tidak beda. Namun adalah kita aja yang memandang berbeda sudutnya. Yang namanya sepeda motor dari dulu sama ya juga lah. Iyalah, ban 2 kacakannya nang itu juga pinanya. Iyalah, binian sama aja mulai dulu nang itu juga lah. Iyalah, adalah binian tuh berbeda tuh pandangan aja. Ya lah, bunga sejak ada aja itu relatif aja. Binian itu bisa dikatakan bunga semunyaan, bisa dikatakan tidak bunga semunyaan. Tidak bunga semunyaan kenapa? Karena binian tuh muhanya kada ada nang ratanya. Ya lah. Jadi pandangan kita aja sebenarnya. Dikatakan bunga semuaan, betul juga. Kenapa? Buktinya ini dikawini ya kalau oleh orang. Iyalah, buktinya binian juga orang mau cengang aja orang melihat aja, berarti bunga semua wanita itu. Jadi yang mengatakan tidak ini sedikit ke dalam sedikit lah, tidak apa-apa lah. Yang mengatakan bahwa tidak cantik dan cantik itu pandangan kita. Allah itu tetap dia sabi liqadimihi, dengan kekodimannya. Tinggal kita memandang saja seagung kekodimannya, seagung ojimnya atau tidak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, kalimat subhanallah, maha suci Allah. Sesuci apa kita dalam pikiran kita? Masukkah kita ke dalam ruang yang sesungguhnya? Kemahaagungan, kesucian Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa membedakan itu. Maka terakhir, iktikad kita ketika kita sudah mulai gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW ini, teruskan dengan sering membaca salawat setidak-tidaknya. Yang paling bagus mengambil akhlak-akhlak beliau. Bulan ini mengambil kejujuran beliau,
terus ditingkatkan. Kejujuran itu bertingkat-tingkat sebenarnya. Tidak apa-apalah yang bagian awam dulu, asal jujurlah dulu. Jujur yang terbaik itu muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi Allah dan Rasulnya. Itu luar biasa itu. Ya jujur biasalah dulu. Kemudian kita membaca salawat. Setiap membaca salat ungkapkan di hati kita, syukron ya Rasul, ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasul. Nah, kembangkan di hati bagaimana cara berterima kasih kepada Rasulullah ini. Bila ini sudah termaktub, akan terasa nanti kebahagiaan yang luar biasa di hati kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kutub hati kita, ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah, engkau datang sehingga kami dapat beribadah mengabdi kepada Allah aja wajalla. Ya itu aja kira-kira lah. Nah, yang dapat ulun sampaikan, ulun minta ridho atas segala kekurangan dan kesalahan ulun. Minta maaf kepada tuan rumah tadi itu menyinggung-nyinggung lagi ada, minta maaf juga. Mudahan bertambah sugih nang hadir nih jo, mudah-mudahan bertambah sugih juga. Sampai sugihnya sampai ke anak-anak sugih. Mudah-mudahan berberkat hidup, masuk surga pulang. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.